Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Otomotif dan saya Anwar. Nah, di depan saya adalah Mitsubishi L300 yang ini, yang L300 bus. Nah, kalau kita lihat dia keluaran tahun 2015 berdasarkan platnya ya. Nah, mobil ini dipasarkan di angka kurang lebih 60 jutaan. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita diskus mengenai harga dengan mobil ini. Berikut cara untuk memilikinya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan beberapa bagian dari sisi eksterior, interior, termasuk nanti kita tes pada saat mobil ini dihidupkan itu seperti apa. Dan yang jelas mobil ini masih hidup dan masih sangat siap untuk dioperasikan. Nah, kalau kita lihat dari samping, ini adalah L300. Kalau sebelumnya kita pernah publish L300 yang pickup, yang itu adalah unit mobil baru. Kalau ingin adalah mobil yang unit bekas. Jadi ini adalah mobil bekas yang siap dipasarkan kepada kalian semua. Nah, untuk bagian depan, overall mobil ini masih sangat baik kondisinya, masih sangat siap untuk dioperasikan. Mengingat lampu depannya masih oke, lalu kemudian untuk sisi grillnya juga masih oke, lampu depan bagian sebelah kirinya juga masih oke, termasuk reflektor yang ada di bawah dengan lampu sennya yang warna kuning itu. Nah, untuk spionnya yang sebelah kiri, dia posisinya agak ke depan ya, karena ini konsepnya bus, jadi lebih mudah dijangkau oleh si driver pada saat berada di sisi sudut kiri yang agak ke depan, beda dengan yang ada di sebelah kiri. Nah, dari sisi samping, kondisi mobil ini juga masih, menurut saya masih sangat oke. Kuncinya seperti ini, sangat standar ya kuncinya. Nah, sisi samping kondisinya masih bagus, kecuali di sini ada sedikit baret, tapi ya ini mobil yang diperuntukkan untuk operasional ya, selama ini dipakai untuk antar jemput anak sekolah. Nah, ini masih berfungsi dengan baik. Lalu kemudian yang baris kedua juga kita tes sama. Oh iya, karena ini adalah mobil yang basisnya dari pickup dibuat jadi minibus kayak gini, jadi bahannya yang di belakang itu agak tebal karena dengkulan, beda dengan yang dari depan yang memang bawaan daripada ATM-nya. ATPM maksudnya. ATM tempat duit. Nah, untuk dari belakang seperti ini kondisinya, menurut saya masih cukup lumayan ya. Kalau misalkan kita beli mobil ini di angka 60 jutaan, sedikit dibenahi bagian bodi, misalkan yang ada di bawah sini, yang cacat kelupas kayak gini tuh bisa dibenahi lagi, tinggal dibuka, lalu kemudian dipoles, lalu kemudian didempul ulang dan dirapikan lagi, itu bisa kok, termasuk yang ada di bawah. Ini sedikit bagian kekurangan dari mobil hitam, menurut saya ini masih sesuai lah dengan harga dari mobilnya. Nah, untuk bagian bawah seperti ini chasis-chasisnya. Untuk bagian kaca-kacanya ini masih oke, masih sangat rapi. Di sini ada semacam aksesoris yang dibuat jadi mobil ini kelihatan sedikit agak sporty ya, seolah-olah kayak alur angin, tapi menurut saya ini hanya aksesoris saja. Nah, model kacanya yang bagian sini tuh model geser. Nah, bisa ngintip ke dalam. Nah, untuk bagian dalam, nah kayak ini. Ada 2 baris, sini 2 baris, di belakang 3 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, bisalah muat 10 orang mobil ini. Jadi kalau misalkan di tempat kalian butuh untuk angkutan, baik itu rental ataupun apapun, masih sangat bisa untuk mobil ini. Nah, dari sisi belakang bentuknya seperti ini untuk bagian belakang, dan kondisinya seperti ini. Di bawah ada bumper, dan ini besi ya, yang ininya pernah membentur sesuatu di bagian belakang, so kondisinya seperti itu. Nah, ini sangat kuat, jadi kalau misalkan membentur untuk sisi belakang tidak langsung kena pada bagian bodi, tapi kena pada bagian bumpernya dulu. Nah, ini adalah yang tipe Star Wagon ya, ada tulisan Star Wagon. Ini sepertinya perusahaan karoserinya. Nah, seperti itu. Ini Mitsubishi. Nah, selama ini dipakai oleh Sekolah Alam Boso yang ada di Makassar, dan mobil ini dipasarkan oleh perusahaan ini, Auto Rental Nusantara, yang ada di Makassar. So, kalian kalau misalkan butuh mobil untuk direntalkan, ini tentu sangat recommended juga. Nah, seperti itu. Kalau ada yang tanya, yang di samping ini mobil apa? Ini adalah mobil Toyota Limo bekas saksi, tapi ini dipakai untuk operasional calon wali kota Makassar, Api Rahman, Munafri Arifudin, Abdul Rahman Bando,
calon wali kota Makassar 2021-2026. Nah, nih mobilnya yang ini keren juga. So kalau kalian butuh informasi mengenai calon wali kota Makassar yang recommended, menurut saya yang ini yang recommended nomor 2 ya, nomor 2 untuk Makassar maju dan Makassar bangkit lebih maju lagi. Ya sedikit campaign tidak apa-apalah, hanya sedikit. Kalau diminta untuk lebih banyak lagi bisa juga nanti, ya boleh aja lah, bisa diatur. Nah kita lanjut ke mobilnya, balik ke laptop. Untuk sisi sudut belakang, bagian belakang sampai ke bagian depan, menurut saya ini kondisinya masih oke juga, masih sangat layak untuk dimiliki dan dibawa pulang, mengingat bagian belakangnya ini sangat tebal. Sangat tebal. Oh iya, mobil ini sangat cocok juga buat kalian yang suka camping pakai mobil-mobil kayak ginian. Ini bisa dijadikan sebagai mobil camping atau disulap bagian dalamnya jadi mobil kayak rumah berjalan biasanya. Banyak yang mengubah mobil seperti ini jadi camper car atau kayak gimana lah istilahnya. Nah, seperti itu untuk bagian bawahnya, sisi belakang seperti ini. Yang bagian ini sama kondisinya, jadi agak keropos di situ, tapi ini menurut saya bagian yang masih bisa dibenahi. Termasuk untuk yang bagian bawah, kita tunjukkan nih bagian gardan belakangnya, kan ini penggerak belakang kondisinya masih bagus, nggak ada bocoran oli di situ. Terus untuk pernya menggunakan per daun dengan shock monoshock shock breaker yang kayak gitu. Nah ini dari bawah, jadi bisa kelihatan chassis-chassisnya semua. Kalau soal kotor sih itu bisa dibersihkan. Nah, batuk. Untuk bannya ini masih sangat bagus ya, masih bisa dipakai untuk beberapa bulan ke depan. Nah di sisi sebelah kanan tidak ada pintu karena posisi joknya atau posisi tempat duduknya ada di sebelah kanan. Nah ini untuk pintu bagian drivernya, untuk spionnya dia modelnya pendek di sini dan wipernya seperti itu. Oke. Nah ini dari sisi sudut sebelah kiri seperti ini, sore agak gelap karena kita posisi indoor dengan cahaya yang dominan di bagian sana jadi backlight. Nah ini si limo ini, kenali emblem ini pada saat nanti pilkada. Nah kita lihat sisi dalamnya. Nah untuk bagian dalam oke lah, untuk door trim yang kayak ini bisa dibenahi semua. Dan untuk setirnya, dashboardnya kondisinya masih berasa seperti baru. Untuk dashboardnya nggak baru-baru amat, tapi ya masih orisinil lah. Dan di atas juga masih oke, sampai ke belakang juga masih oke. Mobil ini belum ada AC ya. Ya seperti belum ada AC. Dan transmisinya manual. Coba kita hidupkan mesinnya. Naik ke atas dulu untuk kita hidupkan mesinnya. Nah, kuncinya sangat sederhana, mirip kayak kunci rumah. Oops. Nah, jadi kayak gitu suara mesinnya. Dia agak bergetar ya, karena yang namanya mobil diesel kan. Coba kita lihat sisi mesinnya. Ada di manakah mesinnya? Nah, mesinnya ada di bawah sini. Nah, oke lah, di situ sedikit ada rembesan-rembesan, tapi dia bekas tumpahan oli yang dari atas ya, bukan yang dari samping, seperti bukan yang dari samping, tapi masih di make sure lagi. Kalau mau lihat bisa dilihat lebih detail lagi kok untuk mobil ini. Nah, gambarannya untuk urusan mesin seperti itu. Kita kembalikan lagi ke posisinya. Nah, yang sana sama. Untuk transmisinya unik kayak gini, dan setirnya nih sudah menggunakan power steering sepertinya, karena ini sangat ringan ya untuk setirnya. Ini ringan loh setirnya.
Nah, lampu hazard di atas. Ini ada wiper bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan ada lampu sein panas. Nah, untuk kilometernya sudah menyentuh angka 171.000 kilometer. Ya, mobil operasional pasti sangat terpakai. Nah, kita coba ini bagian kabinnya. Ini manual, full manual. Jadi menguncinya mesti dikunci kembali kayak gitu. Dari sebelah kiri door trim sama, untuk bagian ininya bisa dibenahi lagi untuk membuatnya lebih rapih lagi, itu bisa. Lalu kemudian ada handle-nya, tuas untuk membuka jendelanya, kaca jendelanya ini masih model knock putar seperti ini. Di bawah ini ada ventilasi untuk pendingin udara sisi kaki. Ini ada juga ya kayak ini ya. Jadi untuk mendinginkan area kaki, ini untuk mendinginkan area badan. Ya seperti itu. Ini ada tempat penyimpanan ya harusnya. Nah seperti ini. Dia kebuka full. Ya kayak itulah. Nah ada blowernya di sini, blower angin bukan blower AC. Terus untuk sisi bagian bawah kurang lebih seperti itu. Nah joknya yang ini sekali lagi yang beginian itu bisa dibenahi dan bisa dirapikan lagi kalau misalkan mau lebih rapi sampai ke bagian belakang. Nah gripnya masih oke juga. Jadi mungkin buat kalian yang merasa bahwa mobil ini adalah mobil yang tua, capek, banyak ke PR-nya, ya memang seperti itu, makanya dijual di angka yang cukup murah, dibuka atau dipasarkan di angka kurang lebih 60 jutaan. Nah ini pintunya memanjang sampai ke bawah, sampai ke bagian footstep, karena bagian footstepnya ini diusahakan tidak kotor, jadi ketutup sama bagian pintu yang ada di bawah. Nah sama kacanya model yang tarik masih zaman kayak Kijang Super atau Kijang kotak zaman dulu ya. Nah ini bagian sini sisi mesin. Untuk tempat duduknya yang ini butuh dibenahi sih sekali lagi beberapa bagian dari tempat duduk mobil ini. Tapi kalau misalkan kalian butuh mobil ini untuk dijadikan mobil camper, sangat cocok karena di atas agak tinggi headrestnya. Dan di sini ada blower lagi, ada low, high untuk blowernya. High, entah ini seperti AC ya karena dingin ya. Ini mobil ini sepertinya disiapkan untuk AC juga sih. Jadi ada AC-nya untuk yang bagian belakang, termasuk yang ada di depan sana pengaturannya. Yang di dekat setir itu nggak terlalu kelihatan. Nah itu di atas sana juga ada lampunya. Dan di sini bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Di depan ada 3 orang beserta dengan drivernya. Jadi sama seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini muat untuk 10 orang. Di sini ada asbak. Nah seperti itu. Well, itu ulasan kita kali ini mengenai L300 minibus yang dipasarkan di sini dengan angka 60 jutaan. Buat kalian yang berminat dengan mobil ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita discuss mengenai proses pembelian atau proses memindahkan mobil ini ke tangan kalian. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.